Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya saham-saham big cap mendominasi untuk saham pilihan kali ini. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2.300, resistennya hingga ke 2.500. Selanjutnya ada perbankan big cap BBRI direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 3.500, resistennya hingga ke 4.000. BMRI dari perbankan big cap buy on weakness, supportnya di 4.400, resistennya hingga ke 5.250. Perbankan big cap lainnya ada BBCA buy on weakness, supportnya di 8.000, resistennya hingga ke 9.250. Ada Telkom, BBRI, BMRI, dan BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Halo Pak Kiswoyo, masih bergabung Pak? Ya, masih aman. Ya, langsung saja kita ke Telkom Pak. Secara teknikal, pertimbangan Telkom direkomendasikan buy on weakness masih cukup sulit untuk tembus di atas level 2.500-an untuk Telkom. Jadi memang Telkom ini salah satu saham yang mungkin akan bagi dividen besar juga. Jadi memang kita menunggu peluangnya sebetulnya. Jadi memang harus sabar ya. Tapi kan ini salah satu saham yang mungkin akan dimasukin oleh Danantara juga. Karena Danantara saya lihat mungkin fokusnya adalah masuk ke arah BUMN dulu gitu loh. Tapi kalau BPJS Tenaga Kerja, BCA, Astra dia bisa masuk. Tapi Telkom hanya, jadi fokus Danantara ini adalah BRI, Mandiri, BBNI, sama Telkom yang besar ya. Jadi saya bilang ini menarik dan sudah terlihat sudah mulai naikkan dari low-nya ya saya bilang gitu. Jadi ini yang menarik dari Telkom gitu. Buy on weakness di level berapa Pak dan target price terdekat untuk Telkom? Sebetulnya kalau ada pelemahan ya, jadi mungkin kalau ada pelemahan dia sampai turun di bawah 2.400 itu sangat menarik dibeli. Terus kalau lihat ini terdekatnya sih level resisten 2.500, kalau berhasil jebol tembus dia bisa balik lagi ke arah 3.000-an lagi. Cukup sulit Telkom menembus 2.500-an Pak Kiswoyo secara teknikal. Resisten berapa yang harus dilalui untuk Telkom supaya lebih mulus untuk bergerak ke 2.500-an Pak? Sebetulnya sekarang sudah dekat ya, kan posisi sekarang ini 2450 ya. Ini tinggal selangkah lagi sih sebetulnya. Jadi memang kemarin kalau kita lihat dari sebulan yang lalu ini 2500 ini adalah level resisten yang sangat kuat. Tapi saya yakin apalagi sebentar lagi mau bagi dividen gitu ya. Terus jangan lupa juga itu saya bilang Danantara juga akan masuk, BPJS Tenaga Kerja juga masuk, Taspen masuk. Harusnya bisa tembus di level 2.400. Baik, ketika 2.500 berhasil ditembus, resisten selanjutnya Pak untuk Telkom? Langsung ke level 3.000-an. Baik. Ya tengah-tengahnya mungkin 2750 dulu lah. Oke. Penutupan hari ini menguat di 0,82% di 2450. Dari Telkom kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Tampaknya saham-saham perbankan big cap masih menjadi pilihan. Langsung saja kita ke BBRI Pak. Tadi pun juga sempat kita singgung sedikit. Analisis dan pertimbangan BBRI masuk ke dalam saham pilihan dan buy on weakness di level berapa? Ya kalau lihat BBRI di bawah level 3.600 itu sangat aman untuk dibeli. Terus kalau kita tahu bahwa target price terdekat adalah level 4.000, lalu kalau tembus bisa lagi balik ke 5.000-an itu bisa. Jadi memang untuk menembus level 4.000 dulu. Setelah level 4.000 baru kita akan bergerak menuju ke arah level 5.000 gitu. Baik, intraday hari ini sempat ke 3780 Pak Kiswoyo, kemudian sempat bergerak di zona merah 3680 di penutupan sesi kedua bergerak flat. Profit taking yang terjadi hari ini untuk BBRI? Ya profit taking normal lah saya bilang, karena ini kan barusan untuk gap ya. Itu 2 hari lalu ada gap untuk bagian dividen, jadi sekarang udah ketemu gap. Support mungkin yang bisa diwaspadai untuk BBRI untuk mengantisipasi penurunan lanjutan dari saham perbankan big cap ini? Semoga kita tembus di bawah level 3.500 ya. Jadi level 3.500 adalah level support kuatnya gitu. Ya harusnya harapannya itu tidak ditembus lagi lah. Penutupan hari ini di 3690 direkomendasikan buy on weakness pemirsa dengan target price tadi juga sudah disampaikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, masih dari perbankan big cap BMRI. Hari ini posisi secara teknikal untuk BMRI
mengalami pelemahan Pak setelah naik tinggi, karena sebelumnya juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam di ex dividen. Namun penguatan tidak berlangsung lama, bahkan di penutupan sesi kedua tekanan semakin dalam untuk BMRI. Masih dalam batas yang wajar koreksi yang terjadi Pak Kiswoyo? Masih dalam batas wajar, jadi mungkin ini ada gap lebar nggak sampai nutup gap ke arah 4950, itu ada target dekat atau 5000 lah dikenapin ke atas. Arahnya ke arah sana, kalau 5000 berhasil lewat, dia barusan balik lagi ke arah 5500 dan 6000. Di bawahnya mungkin udah level 4500 yang menjadi perhatian kita. Kalau mau buy, kalau bisa di bawah 4.600 itu sangat menarik sih kalau bisa dapat. Karena 4.500 adalah support kuat yang diharapkan tidak bisa tembus lagi oleh Bank Mandiri. Artinya tunggu koreksi dulu Pak untuk BMRI? Mulai dicicil beli ya, boleh gitu. Jadi gitu. Di level berapa? Di bawah 4.700 sudah mulai bisa dicicil beli. Skenarionya untuk BMRI sebelum menembus ke level 5.000-an kembali Pak? Harapan 4700 sudah bisa mentala, mungkin besok harapannya sudah bisa berbalik arah, langsung menutup ke arah gap dulu 4950. 4710 penutupan hari ini melemah maksud kami di 0,84%, terdampak aksi profit taking. Intraday hari ini sempat ke 4.820. Dari BMRI kita akan coba lihat saham pilihan yang terakhir, ada BBCA Pak. Juga direkomendasikan buy on weakness, analisis dan pertimbangan untuk BBCA. BBCA ini salah satu yang bank menarik, ini bank swasta terbesar ya. Kalau kita bicara BUMN mungkin ada BRI Mandiri di atas dia, tapi kalau bicara swasta Indonesia yang terbesar. Terus kalau kita bicara harga sahamnya, dia memang ada gap ya. Jadi semoga kalau bisa dapat di bawah harga area 8.000 itu best buy banget. Tapi kayaknya udah susah karena sekarang sudah di atas 8.500. Kalau sudah bergerak di atas 8.500, dia kecenderungannya menuju ke arah 9.000 dan 10.000. Dan harap diingat, biasanya hanya setiap setahun sekali akan selalu membuat new high baru. Jadi semoga tahun ini dia bisa bikin new high baru lagi. 11 ribuan seperti itu. Jadi ini adalah momen yang sangat tepat lah kalau mau meneksi usia seperti itu. Baik, Pak Kiswoyo, bagaimana Anda melihat ini posisi pelemahan yang terjadi untuk BBCA dalam beberapa waktu terakhir dari 10 ribuan turun ke 7 ribuan, kemudian dalam beberapa pekan terakhir mencoba untuk bangkit kembali. Dari sisi pola pergerakan Pak, jangka menengah dan jangka pendek untuk BBCA. Jadi memang BCA dan BRI ini sama, intinya adalah backbone-nya IHSG. Jadi kalau kita bicara backbone IHSG yang paling besar ada dua saham ini, BRI dan BCA. Makanya pergerakannya dia mirip-mirip dengan IHSG-nya lah seperti itu. Jadi kalau kita percaya bahwa IHSG dalam 3 tahun ke depan masih akan bullish, bisa bikin naik lagi, ya artinya BCA dan BRI juga pasti akan naik lagi seperti itu. Dan kalau kita lihat seperti tadi kita bahaskan, IHSG-nya cenderung bisa harapan bikin new high lagi lah di tahun ini gitu kan, atau mendekati high-nya, atau mungkin dia nggak usah kalau dia mungkin mendekati area 7.000 lagi lah. Itu mau nggak mau ya dari BCA-nya harus ikut naik gitu, karena enggak ya susah naik juga IHSG-nya, karena itu paling besar ada di dua bank ini, dua saham ini. Pak Kiswoyo, outlook untuk dari perbankan big cap termasuk ketiga saham pilihan yang Anda rekomendasikan tadi, kinerja untuk kuartal pertama di 2025 Pak? Sebetulnya saya sangat tinggi ya, karena kalau lihat itu LDR-nya sudah gede-gede semua. Ya. Loan deposit rasionya itu sudah di atas 80%, bahkan ada 90% lebih, artinya mereka beruntung banget. DPK, duit dana pihak ketiga atau duit tabungan, deposito nasabah juga dikucurkan kredit gitu, hingga menjaga kualitas NPL-nya agar tidak terlalu tinggi. Otomatis mereka pasti profit gitu kan. Ya. Itu udah bagus sih sebetulnya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Telkom, BBRI, BMRI dan juga BBCA. Tampaknya nada keoptimisan. Indeks harga saham gabungan akan melanjutkan penguatan, akan ditopang oleh saham-saham big cap, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi
grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 1,15% di menit-menit terakhir. Jelang penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya kembali ditarik ke atas dan ditutup di level 6.441,683. Sebenarnya secara intraday, penguatan indeks harga saham gabungan sempat terbatas, bahkan menyentuh di bawah level 6.400-an. Intraday terendah hari ini di 6.395,927. Penguatan terbatas terjadi setelah secara intraday indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.497, beberapa poin lagi untuk menyentuh ke level 6.500-an. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.444. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis pertama di layar televisi Anda, pemirsa. MNC 36 melemah di 0,20%, Jakarta Islamic Index di 0,70%, sementara LQ45 di tengah penguatan indeks harga saham gabungan masih melemah tipis di 0,11% di level 723. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Energi masih kokoh berada di leader pemimpinan sektoral dengan mengalami penguatan di 2,36%. Disusul oleh sektor infrastruktur menguat di 1,68%, teknologi menjadi pemberat di 1,19%, kesehatan juga melemah di 0,76%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dari perbankan big cap BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas, penguatan signifikan masih berlanjut. Hari ini ditutup di 8.575. Antam masih menguat di tengah dari saham-saham yang ada di sektor yang sama. Barang baku produsen emas justru tertekan hari ini. Antam melaju di 1.860. PTRO juga menguat di 2.420. Grup Prayogo Pangestu lainnya, TPIA juga menguat di 7.350. Kita beralih ke grafis yang terakhir, pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat perbankan big cap ada BBNI, tertekan ke 4280 ex dividen. WIFI ditutup melemah di 2200. ACES hari ini koreksi dalam di 496 dan MRT juga melemah di 2080. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham Akra Pak, support dan resistennya. Penutupan hari ini di 1050, melemah cukup dalam di menit-menit terakhir jelang penutupan di 2,33%. Supportnya di 1000, selama dia bertahan di atas 1000, harusnya dia masih akan menuju ke atas. Resisten terdekatnya adalah 1120 dan di atasnya lagi ada 200 seperti itu. Rekomendasinya Pak, sudah diperkenankan tidak ambil posisi, ataupun yang sudah ambil posisi masih bisa di hold dengan nyangkut di 1100-an? Selama dia di atas 1000, sebetulnya dia bisa balik lagi ke 1200, bahkan sampai 1300 masih mencoba. Intinya jangan sampai turun di bawah 1000 lagi sih. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham FAST, ada FAS, kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Dari sisi pola, downtrend untuk beberapa waktu ke depan? Wah, ini downtrend dalamnya, ini kalau tembus di bawah 450 dia bisa turun lagi. Ini saya bingung turunnya dalamnya seberapa dalam. Ini soalnya udah neuro terus ya, jadi kalau sampai turun di bawah 150 besar kemungkinan bisa sampai di bawah 130 sini. Yang sudah ambil posisi seperti apa nih Pak untuk FAS? Masih bisa di hold tidak? Agak sangat berbahaya ya ini ya, karena downtrend dalam turun di bawah 150 yaitu bisa aja turun ke 100 lagi bisa ini. Saya bilang sangat berbahaya. Sell on strength atau masih bisa di hold Pak Kiswoyo? Ya kalau sudah punya mungkin bisa mempertimbangkan untuk ganti saham ataupun saham lainnya ya. Ya.
Baik, jawaban untuk FAS tidak menyebutkan nama dan lokasi. Selanjutnya ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung ini. Menanyakan saham BNI, Pak. Bisa masuk dan arahnya akan kemana untuk BNI? Maybank ini 200 dia belum tembus. Kalau dia udah tembus 200 harusnya nanti lebih enak. Dia bisa menuju ke arah 220. Di bawahnya sih ada level 188, itu semoga jadi level support pointnya dia. Gitu. Jadi kalau lihat bank-bank besar mulai pada naik, ya semoga dia ikut bisa naik terus di atas level 200. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Menanyakan saham Data kali ini sudah ambil posisi di 1025. Arahnya akan kemana? Saya akan coba update penutupan sesi kedua hari ini. Data ditutup stagnan. Intraday sempat ke 1075. Nyangkut di masih ada profit maksudnya di 1025, tapi sudah tipis nih, Pak. Masih bisa di hold, Pak Kisoyo? Sebetulnya dia ada level ini saya lihat sekitar area 950 ya. Kalau turun di bawah 950 dia bisa turun lagi ke arah 800, kalau bisa lebih dalam. Ya harapan semua bertahan di atas 1000 dia range-nya antara 1000 dan 1200. Masih bisa di hold tidak, Pak? Turun di bawah 1000 mungkin harus mempertimbangkan. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Inder dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Daas, Pak. Daas Bara Lestari Tbk. Bisa masuk di harga berapa untuk Daas? Penutupan hari ini di 3440 menguat di atas 8%. Pak Kisoyo? Kalau dia memang barusan naik mentul dari low-nya ya. Jadi tapi kita harus pantau dulu nih, kalau dia nggak bisa nembus level 350 dan 4.000 mungkin dia akan bisa balik ke bawah. Karena memang dia selain 4.000 ada resisten kuat di 4.500 gitu. Tapi yang terdekat 4.000 lah. Kalau dia nggak bisa tembus 4.000 ya dia bisa balik lagi ke bawah sih gitu. Masuk di harga berapa, Pak? Saran saya sih jangan ya, karena saya belum yakin sih, misalnya baru mantul wait and see ya, Pak. Ya, dulu. Baik, dari Bapak Inder menanyakan Daas, kita beralih ke Bapak Susilo yang ada di Blitar. Menanyakan saham PTBA, Pak. Menyongsong dividen, arahnya akan kemana untuk PTBA? PTBA menarik juga ya, karena dia batu bara besar juga, mau bagi dividen juga. Ya kalau enggak sih sebetulnya dia sudah bagus ya. Ini dia sudah menuju ke arah 3.000 nih. Menuju ke arah 3.000, sebetulnya level 2.500 sudah jauh di bawah. Karena level support kuatnya di 2.500 sudah jauh di bawah. Ya saya lihat menuju ke arah 3.000 lah. Masih bisa di hold ya, Pak? Masih boleh di hold. Oke, selanjutnya ada Andi dari Depok, BMRI support dan resistennya. Tadi pun juga sempat kita ulas. Kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Pak Kisoyo menanyakan saham Goto, Pak. Ada Bapak John dari Jakarta. Arahnya untuk jangka pendek, Pak Kisoyo. Ini range-nya adalah antara level 72 sampai 86. Range besarnya dia. Saat ini kita ya semoga jangan tembus di bawah level 72. Kalau tembus di bawah level 72 bisa ke arah 50 gitu. Oke. Potensi ke 90, Pak. Range-nya gede loh ini, soalnya 72 sampai 86. Jadi dia harus tembus di atas 86 dulu baru ke 90 dan 100. Baik, penutupan hari ini di 79 melemah cukup dalam di 1,25%. Berapa supportnya yang bisa diperhatikan, kemudian juga peluangnya kembali ke level 90 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa AJA Channel. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Kisoyo, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Oke, thank you. Baik, karena Bapak Kisoyo, Direktur PT Rumah Para Pedagang. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.